Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan tegangan dan arus bolak-balik atau AC, alternating current. Saya akan berikan latihan langsung. Kalau Anda belum paham teorinya, silakan mempelajari dulu video saya yang membahas mengenai teorinya ya, karena saya langsung bahas soal ini. Nomor 1, resistor R yang resistansinya 40 ohm diseri dengan induktor yang induktansi dirinya 0,3 Henry. Kemudian rangkaian ini dihubungkan tegangan AC dengan persamaan sumber tegangan V sama dengan 120 sin 100T. Semua satuan dalam SI. Hitunglah impedansi rangkaian. Nah, coba kita hitung satu persatu ya. Kita jawab, kita tahu dalam soal ini R-nya 40 ohm, L-nya adalah 0,3 Henry. Sedangkan V-nya dalam bentuk persamaan. Ini bisa ditulis secara umum, V sama dengan Vm sin omega T. Berarti saya tahu Vm-nya 120 volt, sedangkan omega-nya di sini adalah 100 radian per sekon. Nah, XL kita cari dulu. Ini reaktansi induktif, rumusnya omega kali L. Jadi omeganya 100, L-nya 0,3. Ini hasilnya adalah 30 ohm. Nah, untuk mencari impedansi rangkaian, saya gambar dulu fasornya ya. Jadi R itu di sini ke arah sumbu positif, XL nunjuk langit-langit, jadi dia ke arah sumbu Y positif. Nah, resultan secara fasor atau vektor R dengan XL akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Nah, impedansinya berarti kita rumuskan secara vektor akar R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi penjumlahannya secara vektor atau fasor ya. R-nya adalah 40, sedangkan XL-nya 30. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 50 ohm. Itulah impedansinya. Nah, sekarang pertanyaan yang B ditanya arus efektif rangkaian. Ya, kita rumuskan ini ya, V efektif dibagi dengan impedansinya. Nah, V efektif itu adalah Vm per akar 2 ya, Vm per akar 2 kali Z di sini. Nah, Vm-nya adalah 120 tadi ya. Ini 120, terus kemudian dibagi akar 2 dikalikan impedansi 50. Nah, ini hasilnya adalah 1,2 akar 2 ampere. Yang C tegangan efektif pada R dan L. Nah, kalau pada R, VR efektif itu I efektif kali R ya. Jadi 1,2 akar 2, R-nya 40, dapatnya adalah 48 akar 2 volt. Nah, sedangkan V pada L efektif adalah I efektif kali XL. Jadi 1,2 akar 2 kali XL-nya 30 tadi ya. Jadi kalau gitu hasilnya adalah 36 akar 2 volt. Berikutnya yang ditanyakan adalah beda fase antara arus rangkaian dengan tegangan sumber. Jadi V dengan I, beda fasenya berapa? Saya pakai cos saja ya. Cos theta itu adalah R per Z. Lihat fasornya ini, samping bagi miring. R per Z. Jadi R-nya 40 ohm tadi ya, sedangkan Z-nya adalah 50. Jadi kalau begitu ini 4 per 5, berarti theta-nya adalah 37 derajat. Itulah beda fase antara arus dengan tegangan sumber. Nah, yang kedua, resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan tegangan sumber V 400 sin 100T. V dalam volt dan T dalam sekon. Resistansi resistor diketahui 60 ohm, induktansi diri induktor 0,9 Henry, dan kapasitansi kapasitor 1 milifarad. Hitunglah impedansi rangkaian. Oke, kita jawab. XL-nya adalah omega kali L ya. Kita kalikan aja 100 ya. Ini kan 100 omeganya. Kan sin omega T, omeganya 100, L-nya adalah 0,9 tadi, saya kalikan 90 dapatnya. Kalau reaktansi kapasitifnya seper omega J, omeganya 100, C-nya 10 pangkat min 3, karena di sini mili ya, 10 pangkat min 3, jadi 10 ohm. Nah, kemudian kalau kita mau mencari impedansi, kita gambar fasornya, R di sini, right, ya, kemudian XL menunjuk langit-langit, XC menunjuk cacing di tanah, makanya dia mengarah ke bawah, menunjuk cacing di tanah. Kalau XL langit-langit atau langit gitu ya, ke atas. Oke, karena XL lebih besar daripada XC, berarti resultannya ke atas sebesar XL min XC. Nah, resultan XL min XC dengan R itu akan menghasilkan impedansi dalam rangkaian ini. Jadi impedansinya rumusnya seperti ini ya, secara vektor. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, R-nya 60 tadi ya, saya masukkan XL 90, XC 10. Jadi hasilnya adalah 100 ohm. Itulah impedansinya. Yang B ditanya arus efektif, ya V efektif dibagi Z. Nah, ini V efektifnya Vm per akar 2 kali Z. Jadi Vm-nya tadi 400 di sini. Lihat 400 ya. 400 dibagi akar 2 kali 100. Hasilnya adalah 2 akar 2 ampere. Nah, yang C tegangan efektif VBC. Nah, VBC ya. Ya berarti ya efektif dikalikan ZBC.
Antara B dan C itu ada L dan C, berarti L punya XL, C punya XC. Nah, ZBC berarti XL min XC. Kenapa dikurangi? Karena vektor XL ke atas, XC ke bawah berlawanan. Jadi vektor yang berlawanan resultannya dikurangi ya. Oke, jadi kalau begitu I efektif 2 akar 2, XL 90, XC 10. Jadi ini hasilnya adalah 160 akar 2 volt. Nah, terus kemudian yang D, ditanya daya aktif yang diserap rangkaian atau daya rata-rata. Rumusnya bisa memakai V efektif kali efektif cos theta. Ya, tapi cos theta-nya kan R per Z ya. Jadi kalau ini saya taruh R per Z, V efektif per Z itu I efektif. Jadi I efektif kali efektif, I efektif kuadrat kali R. Jadi daya ini juga bisa dipakai untuk daya DC ya, bukan AC aja. Oke, I efektif adalah 2 akar 2 ya dikuadrat, kemudian R-nya 60. R-nya 60. Jadi ini hasilnya adalah 480 watt. Nomor 3, resistor, induktor, dan kapasitor dengan resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif masing-masing 60 ohm, 120 ohm, dan 40 ohm disusun seri dan dihubungkan dengan tegangan AC V 200 sin omega T volt. T dalam sekon. Berapakah arus rangkaian pada T 0,5 T ya? T besar di sini adalah periode maksudnya ya, periode gelombang AC-nya. Oke, kita jawab R-nya 60, diketahui ya 60 ohm, XL 120 ohm, XC-nya 40 ohm. Saya gambar fasornya dulu, XL lebih gede daripada XC-nya, jadi resultannya ke atas XL min XC. Diresultankan lagi dengan R, dijumlahkan dengan R secara vektor akan menghasilkan impedansi dalam rangkaian ini. Nah, kalau diagram fasor tegangan, XL diganti VL, XL min XC diganti VL min VC, XC diganti VC ya, R-nya diganti VR. Nah, arus ke arah sumber positif. Nah, Z-nya diganti V sumber. Karena di sini fasornya memutar melawan putaran jarum jam, berarti V di depan, I-nya di belakang. Artinya dalam rangkaian ini sifatnya V mendahului I sebesar theta. Jadi I-nya ketinggalan. Nah, kalau mencari impedansinya ya akar seperti ini ya. Nah, jadi kalau begitu R-nya 60 masuk, XL-nya masuk 120, XC-nya masuk 40. Hasilnya adalah 100 ohm. Itu impedansinya. Nah, kalau kita cari beda fase antara arus dengan tegangan, pakai cos saja. Cos theta R per Z. Jadi R per Z, R-nya kan sudah tahu 60, Z-nya 100 ya, 0,6. Berarti kalau begitu theta-nya 53 derajat. Nah, itu beda fase antara arus dengan tegangan. Nah, IM, arus maksimumnya VM bagi Z, 200 per 100 berarti 2 ampere. V-nya persamaannya lihat dalam bentuk demikian, 200 sin omega T. Sedangkan I-nya pasti bentuknya IM sin omega T minus theta. Kenapa minus theta? Karena arusnya tertinggal terhadap V, tertinggal sejauh theta. Jadi makanya di sini minus ya. Oke, jadi kalau begitu I-nya sama dengan IM tadi sudah ketemu 2 ampere sin. Lah omega saya uraikan 2pi per periode. Tapi T kecilnya setengah periode saya masukkan. Nah, theta-nya kan 53 derajat. Nah, ini sama aja dengan 2 sin. Ini kan pi hasilnya ya, pi dikurangi 53 derajat. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, ini pi radian ya, pi radian itu 180 derajat. Nah, kalau ada sin demikian itu sama aja dengan sin 53 ya, sin 53 derajat. Nah, sin 53 derajat itu 0,8, jadi hasilnya 1,6 ampere. Itulah arus pada waktu setengah periode gelombang. Nomor 4, pada rangkaian di bawah ini L-nya 10 per pi Henry dan C-nya 10 per pi mikrofarad. Jika impedansi rangkaian sama dengan resistansi resistor, maka berapakah frekuensi sumber tegangan? Oke, kita jawab. Karena di sini impedansinya sama dengan R, akibatnya dari ini ya. Akibat dari XL sama dengan XC, maka dikatakan rangkaian ini dalam keadaan resonansi. Nah, resonansi. Oleh sebab itu frekuensi gelombang sumber tekanan AC dalam frekuensi resonansi yaitu 1/2pi akar 1 per LC. Jadi ini kita masukkan aja ya, L-nya itu 10 per pi, sedangkan C-nya 10 pangkat min 5 per pi. Nah, jadi kalau begitu saya ke ataskan ini ya, pi kuadratnya ini 10 pangkat min 4. Jadi ini sama aja dengan pi dikeluarkan, ini 10 pangkat min 4 di akar 10 pangkat min 2, pi-nya bisa kita coret. Akhirnya ini kan 100 per 2, hasilnya adalah 50 Hz. Nomor 5, pada rangkaian di bawah ini,
R1, R2-nya sama, 600 ohm, L-nya 0,6 Henry, dan C1, C2 sama, 10 mikrofarad. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tekanan AC, V sama dengan 400 sin 1000 T volt, T dalam skon. Hitunglah impedansi rangkaian. Kita jawab satu persatu. Kita hitung dulu XL-nya ya. Nah, ini L-nya sendirian. Ya, XL-nya omega kali L. Omeganya 1000, tadi ini 1000 ya, dikalikan L-nya 0,6. Hasilnya adalah 600 ohm. Nah oke, terus kemudian C-nya ini kita ringkas jadi satu aja. Karena C-nya ini di seri, maka rumusnya pakai seper ya. Kalau C di paralel kan dijumlah. Kalau seri seper rumusnya. Seper C sama dengan seper C1 plus seper C2. Jadi kita jadikan 1C aja ini. Nah, kalau begitu kita masukkan C1, C2 di sini 10, 10. Berarti C-nya ketemu 5 mikrofarad. Berarti 5 kali 10 pangkat 6 farad ya. Nah, reaktansi kapasitifnya kita hitung dengan seper omega C. Kita masukkan C-nya ini, nanti hasilnya adalah 200 ohm. Nah, R-nya juga kita jadikan satu aja ya. Ini paralel, berarti rumusnya seper R1 plus seper R2. Kita masukkan R1, R2 itu sama 600. Hasilnya R-nya di sini adalah 300 ohm. Kalau impedansinya ya ini akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Rangkaian bersifat induktif ya, karena XL-nya lebih besar dari XC. Oke, R-nya 300 saya masukkan ya. Terus kemudian XL 600, XC kan 200 tadi ya. Nah, ini hasilnya adalah 500 ohm. Nah, itulah impedansinya, 500 ohm. Oke, saya hapus dulu. Yang penting-penting ini tidak saya hapus ya. XL 600 ohm, XC 200 ohm, R-nya 300 ohm, impedansi 500 ohm. Saya taruh atas semua. Nah, ini yang sudah ketemu ya. Terus kemudian B kita jawab arus efektif rangkaian V efektif dibagi impedansi. V efektifnya adalah Vm per akar 2 kali Z. Jadi Vm-nya di sini 400 dibagi akar 2 kali 500. Ini hasilnya 0,4 akar 2 ampere. Yang C kalau mencari daya aktif ya sama dengan I efektif kuadrat kali R. Jadi ini arus efektifnya kan 0,4 akar 2 di kuadrat kali 300. R-nya kan 300. Jadi ini hasilnya 96 watt. Kita jawab yang D, ini tegangan efektif antara titik A dan B yang ditanyakan. Di antara A dan B itu ada L yang punya reaktansi induktif XL, dan di sini ada R punya resistansi R ya. Jadi kalau saya gambarkan fasornya, R itu ke sumbu positif, XL ke Y positif ya, menuju langit. Resultan secara vektor antara R dengan XL akan menghasilkan impedansi di antara titik A dan B ini. Jadi impedansinya ditulis seperti ini ya, akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah kalau begitu R-nya 300, XL 600. Ini hasilnya adalah 300 akar 5 ohm. Kalau ditanya VAB efektif, ya berarti I efektif dikalikan ZAB. Nah, I efektifnya 0,4 akar 2. ZAB-nya 300 akar 5. Ini hasilnya adalah 120 akar 10 volt. Nah, yang E ditanya beda fase antara tegangan sumber dan arus rangkaian. V dengan ini, berapa beda fasenya? Nah, ini gambar fasornya, XL lebih besar dari XC, resultannya ke atas, XL minus C. Kemudian dijumlahkan lagi secara vektor dengan R akan menghasilkan impedansi. Sedangkan theta di sini itu adalah beda fase antara arus dengan tegangan. Oleh sebab itu saya bisa pakai cos, pakai sin boleh, pakai tan juga boleh. Saya pakai cos ya. Cos theta R per Z. Nah, R-nya 300, Z-nya 500. Jadi kalau begitu dapatnya 3 per 5 sehingga theta-nya adalah 53 derajat. Itulah perbedaan fase antara tegangan sumber dengan arus rangkaian. Basic is very easy and fun.